kepada adik-adik yang mungkin mau masuk polisi, terutama Akpol atau Bintara, jauh-jauh hari, kalau dia udah kelas 3 atau kelas jauh-jauh hari dia sudah harus latihan. Jadi pada waktu dia nanti tes, jadi dia sudah siap untuk menghadapi dengan rekan-rekan yang lainnya. Siap. Tadi yang Ibu sampaikan pendaftar untuk Bintara saja animonya masih tinggi, masih 3.000 sekian gitu ya kan? Siap. Artinya pandemi COVID ini tidak mengurangi animo masyarakat untuk menjadi anggota Polri gitu ya Bu ya? Khususnya Polri ini memang kebutuhan kita memerlukan adik-adik untuk menjadi calon Polri. Karena hukum kayak saya tahun dulu kan mungkin masih terbatas. Nah sekarang kan adik-adik Bintara ini selain dia dinas, kalau di waktu lenggangnya dia bisa kuliah lagi. Kredit poin juga nanti dia untuk naik pangkatnya lebih cepat dibandingkan yang tidak kuliah. Pemirsa Kupas Podcast, ketemu lagi bersama saya Donald Haris Sihotam dalam program Polda Lampung Menyapa. Perubahan zaman terjadi di semua aspek kehidupan. Teknologi informasi yang berkembang begitu masif memaksa semua insan untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Polri sebagai lembaga penjaga keamanan juga dituntut agar mampu beradaptasi dan berinovasi. Lantas, bagaimana kesiapan sumber daya manusia personil Polri di Provinsi Lampung, baik secara kualitas maupun kuantitas? Apakah sudah mumpuni? Nah, bersama saya hari ini sudah hadir di studio Karo SDM Polda Lampung, Kombes Endang Widowati SH. Kita hari ini temanya rekrutmen Polri di masa pandemi COVID-19. Apa kabar ini Bu Kombes? Alhamdulillah sehat Pak Donald. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kombes. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini dalam penerimaan Polri tahun 2020 dengan situasi saat ini masih pandemi virus COVID-19, tentu kan ada perbedaan dalam pelaksanaan rekrutmen. Apa saja perbedaan proses seleksi di tahun ini dengan tahun sebelumnya di tengah situasi pandemi ini, Bu Kombes? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk diketahui bahwa sebenarnya rekrutmen Polri ini kalau tidak ada pandemi ini dilaksanakan kemarin Januari Februari. Memang kita tahun 2019 akhir kita sudah bersosialisasi untuk kepada generasi depan yang kelas 3 SMA atau SMK, yang D3, D1 yang akan menjadi polisi untuk sudah mempersiapkan diri. Berhubung kemarin ada pandemi, jadi pimpinan kita untuk pelaksanaan rekrutmen pada Februari 2020 sementara ditunda, akan tetapi yang akhirnya pada bulan Agustus atau September pimpinan kita melaksanakan untuk rekrutmen segera dilaksanakan, tapi dengan mempedomani protokol kesehatan itu Bapak. Jadi untuk pelaksanaannya itu kita mempergunakan protokol kesehatan rekrutmen tersebut. Dari pertama dia mempersiapkan administrasinya, dia mau tes kesehatannya, mau dia tes pesinya, karena ada beberapa seleksi yang harus dia jalankan, sehingga kita sebagai panitianya itu tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada adik-adik kita yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi calon polisi di masa yang akan datang. Itu Bu Kombes, kalau untuk penerimaan personil Polri itu ya, itu ada di Biro SDM ya Bu ya? Oh, itu ada di Biro SDM. Setiap Polda ada Biro SDM-nya. Terutama di Kepala Bagian Dalpes, jadi penyediaan personil. Jadi lebih spesifik Biro SDM memang mengurusi untuk rekrutmen penerimaan anggota Polri, gitu ya Bu ya? Jadi memang SDM itu mengurus dari penerimaan sampai pensiun seluruh anggota Polri maupun PNS Polri.
Iya, 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 iya. Itu. Kemudian kalau untuk penerimaan anggota Polri sendiri, Bu, kalau nggak salah itu kan ada yang dari Lantama, ada Bintara, ada Akpol, Sumber Sarjana, ada berapa sih, Bu? Terima kasih Pak Donat bahwa di Polri ini sudah melaksanakan rekrutmen tahun 2019. Oke. Kemarin Akpol sudah kita laksanakan. Yang mana di Polda Lampung khususnya kita mengirim sebanyak 9 orang ya, sudah kita kirim ke Akademi Kepolisian. Alhamdulillah tidak ada yang balik ya, berarti memang telah memenuhi syarat apa yang ditentukan oleh pimpinan. 9 orang itu lolos semua gitu. Siap, sekarang sudah dilatih dan dididik di Akademi Kepolisian. Dan yang sekarang ini Pak Donat, untuk diketahui bahwa kita sedang merekrut bintara-bintara polisi. Ya, yang memang seharusnya pelaksanaannya bulan Februari dan pendidikannya bulan Agustus September 2020 karena Covid kemarin. Akhirnya pada bulan Agustus 2020 ini untuk bintara kita menerima bintara yang tadinya 3.000 yang daftar nih ya di Polda Lampung dengan 14 Polres, kurang lebih 3.279 ya, yang sekarang sudah tahap seleksi kesehatan kedua sebanyak 1.073. Itu terdiri dari bintara-bintaranya itu bintara untuk tugas umum. Jadi bintara itu ada 3 Pak, bintara tugas umum, terus bintara yang punya khusus ya untuk nanti untuk sebagai penyidik, Polair atau Brimob, terus yang di bidang kejuruan agama, gitu yang ya. kejuruan. Selanjutnya adalah bintara dari proaktif ya, jadi proaktif mungkin ada keahlian apa calon-calon yang bintara itu yang kita untuk diseleksi. Jadi sampai detik ini jumlahnya 1.073 untuk seleksi tahap kesehatan yang kedua, karena masih ada tahap seleksi selanjutnya. Belum akademisnya, belum nanti ada seleksi untuk mental kepribadiannya, sampai nanti mencapai yang diharapkan pimpinan, yaitu untuk kota di Lampung ini kurang lebih 250 kota untuk tahun 2020 ini. Jadi dari 1.000 sekian yang sisa sekarang yang diambil kotanya 250. 250. Iya. Jadi mungkin persaingannya lumayan juga ya Bu ya. Persaingannya sangat berat juga. Iya. Jadi saya mengharapkan kepada adik-adik yang mungkin mau masuk polisi, terutama Akpol atau Bintara, jauh-jauh hari, kalau dia udah kelas 3 atau kelas jauh-jauh hari dia sudah harus latihan. Jadi pada waktu dia nanti tes, jadi dia sudah siap untuk menghadapi dengan rekan-rekan yang lainnya. Karena kita penerimaan itu prinsipnya betah adalah bersih, transparan, akuntabel. Jadi jangan percaya sama calo-calo gitu. Nah itu Pak Donat itu. Iya. Jadi yang sudah dilaksanakan yaitu pendidikan untuk Akademi Kepolisian sudah selesai. Nah sekarang kita sedang sibuk untuk penerimaan bintara polisi. Jadi untuk adik-adik yang menjadi polisi bintara. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ini kan pandemi dari bulan Maret, sekarang sudah di Oktober, berarti udah sekitar 7 bulan. Siap. Gitu ya. Siap. Tadi yang Ibu sampaikan pendaftar untuk bintara saja animonya masih tinggi, masih 3.000 sekian gitu ya kan? Siap. Artinya pandemi Covid ini tidak begitu tidak mengurangi animo masyarakat untuk menjadi anggota Polri gitu ya Bu ya. Betul. Nah, dengan adanya pandemi ini dari panitia maupun para peserta maupun ruangan yang akan kita siapkan itu benar-benar bersih dengan situasi pandemi ini, Pak. Jadi maksud saya di sini dari pertama kita merekrut ya, kita bagaimana caranya biar tidak
kumpul, kita bagi berapa orang, misalkan kayak contohnya Bagi berapa sesi bagi gitu sesi, Iya, kita harus bisa membagi itu, dan semua panitia kita harus rapid test maupun dari pesertanya. Untuk setiap seleksi event seleksi itu dia harus membawa rapid test yang ditanggung oleh mereka, karena kita nggak ada itu. Jadi mungkin mereka yang udah siap untuk menjadi, misalkan mau daftar polisi itu dia harus disiap. Maka misalkan pertama ada seleksi pertama, yaitu dari redminnya, maksudnya redminnya itu administrasinya yang bersangkutan setiap orang ya. Itu terus yang keduanya ada seleksi psikologi. Nah, setiap event itu ada nggak semuanya dari pertama daftar sampai menuju seleksi itu sistemnya gugur. Dan setiap kegiatan kita juga harus rapid test para pesertanya maupun panitianya maupun ruangan yang akan untuk ngetes para siswa. Jadi benar-benar steril. Gitu, Pak. Dengan adanya pandemi ini memang membuat kita ya harus benar-benar upayanya sangat maksimal supaya jangan sampai terjadi dia tes atau segala macam. Akhirnya jadi klaster baru juga klaster baru. Kalau tidak diikuti protokol kesehatan gitu kan. Itu sebelum tes dia cuci tangan dulu, periksa suhu tubuh. Tapi sebelum tes itu ruangan disemprot dulu dengan disinfektan. Terusnya pesertanya dilihat rapid testnya masih berlaku 14 hari atau tidak. Jadi steril sekali, Pak, setiap event tes tersebut. Jadi kita mempedomani protokol kesehatan. Iya. Jadi aman ya Bu ya? Insya Allah mudah-mudahan. Nah sekarang ini adik-adik kita yang seleksi sedang rikes kesehatan kedua. Jadi ada rikes pertama, ada rikes kedua. Rikes kedua mungkin yang dalamnya yang mungkin ya pasta urin, pasta darah atau jantung itu sedang dilaksanakan. Dan sekarang posisinya yang untuk adik-adik calon bintara itu jumlahnya kurang lebih 10.073 orang ya. Nggak salah. Di Lampung, khusus di Lampung. Jadi ini serentak seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia sedang melaksanakan kegiatan rekrutmen penerimaan bintara. Jadi semuanya fokusnya, pedomannya, petunjuknya itu dari Mabes Polri, ASDM Mabes Polri. Iya. Jadi yang saya tangkap begini, Bu Kombes. Artinya pandemi COVID-19 ini tidak begitu mempengaruhi baik di animo maupun di output untuk seleksi anggota Polri. Betul begitu, Bu Kombes? Siap, Bapak. Karena mungkin dengan ada pandemi ini mungkin maksudnya itu memberi peluang kepada adik-adik kita, ya kan? Dengan ada pandemi ini kan karena bukan banyaknya sekali dampaknya banyak sekali, Pak ya. Bukan di negara kita, di negara yang lainnya juga seperti itu kan, global kan, ekonomi, banyak pengangguran. Tapi pimpinan kita khususnya Polri ini memang kebutuhan kita memerlukan adik-adik untuk menjadi calon Polri. Jadi kita membuka rekrutmen tersebut dengan cara ya kita mempedomani protokol kesehatan. Iya. Gitu. Tadi Bu Kombes sedikit sudah menyinggung tadi soal seumpama kalau pengen jadi anggota Polri nih, gitu ya kan? Harus sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari gitu. Siap. Nah, Bu Kombes mungkin bisa disampaikan ke publik pemirsa kita hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan, karena kadang-kadang kan apalagi generasi sekarang loh Bu Kombes berpikirnya itu instan, pengennya cepat, hasilnya maksimal gitu. Baik, untuk diketahui Pak Donat ya, sebelum adik-adik mempersiapkan diri mungkin nih ya, tadi Pak Donat paling bilang percaya pada diri sendiri. Sebelum kita melaksanakan rekrutmen nih Pak Donat, bahwa pimpinan kita khususnya Polri ini pelaksanaan rekrutmen itu pertama dilaksanakan dengan diadakannya fakta integritas. Jadi sumpah panitia maupun sumpah peserta atau yang menguji ketua tim dibuat sumpah supaya benar-benar yang saya tadi bilang transparan, bersih dan akuntabel tersebut. Nah, itu kita bukan sumpah dulu fakta integritas, baru kita mengadakan seleksi beberapa tahap seleksi. Nah, saya tadi pertanyaan Pak Donat, apa sih yang dipersiapkan oleh adik-adik?
Mungkin kepada adik-adik yang berminat untuk menjadi polisi, entah itu mau jadi Akademi Kepolisian Akpol atau mau jadi Bintara atau menjadi Tamtama, pada waktu kita kelas SMA, selain kita fokus ke bagaimana kita lulus ke SMA, kita mempersiapkan diri, yaitu kita pertama kesamataan kita. Kita harus sehat, ya. Fisik ya. Fisik dulu. Ya. Setelah itu kita berlatih untuk latihan psikologi, Otak. karena perlu Ya. IQ. Iya. Ya, terus kita juga untuk masuk polisi kita harus tahu akademis apa sih yang jadi permasalahan wawasan kita. Iya, secara umum, Secara pengetahuan umum pengetahuan gitu ya. umum. Iya, iya. Nah, itu ya mungkin yang harus dipersiapkan pada adik-adik. Pertama kesehatannya, terus kesehatan jasmani kita, kesamataan kita, terus akademis kita, terus kita tinggi badannya. Mungkin ada nanti persyaratan umum khususnya nanti mungkin adik-adik bisa lihat di setiap Polda atau setiap Polres ada itu persyaratannya. Dan itu kalau seandainya kita udah yakin siap dan kita lulus dari SMA atau di SMK atau S1 atau monggo silakan untuk mendaftar di polisi. Mungkin ini sekarang lagi seleksi nih untuk yang calon bintara. Itu mungkin kiat-kiatnya dari saya. Iya, iya. Nah, kemudian idealnya nih Bu Kombes, kalau untuk persiapan itu idealnya kira-kira berapa lama? Apakah cukup 3 bulan, 2 bulan gitu kan? Ya, idealnya Apakah sih, harus 1 tahun sebelumnya? idealnya sih kalau bisa 1 tahun sebelumnya, jangan Gitu ya? sampai mendadak mau besok ada daftar polisi 2 bulan atau sebulan kita baru siapkan diri. Iya. Tapi harus yakin di diri kita bahwa kita mau mengabdi negara dengan cara masuk polisi. Kita harus dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri. Jadi memang kalau punya keinginan yang kuat, pengen jadi anggota Polri, gitu ya. Siap. Berarti persiapannya kan harus matang, harus maksimal. Betul. Gitu ya Bu Kombes ya. Paling enggak mungkin 1 tahun lah. Betul. 1 tahun itu untuk menunjukkan bahwasanya dia betul-betul serius, sungguh-sungguh gitu. Betul. Tapi juga jangan patah semangat karena kita bersaing dengan rekan-rekan kita. Karena yang lain melakukan persiapan yang sama juga persiapan gitu. yang sama karena menuju ke sampai menjadi polisinya mungkin ya kadang memang kan suka berhasil suka tidak Iya. Pak, ya. Jadi tetap semangat. Ada yang sampai dua kali, 3 kali, tapi alhamdulillah yang keempat kalinya dia lulus. Iya, iya. Sekali lagi mungkin untuk adik-adik yang akan masuk polisi yakin kepada diri sendiri. Jadi jangan yakin dengan adanya sponsorship atau segala macam. Iya, iya. Kadang-kadang kan ada orang nawarin nih, udah saya bisa ini nih Jangan gitu. Ya. percaya istilahnya calo. Iya, iya. Karena sebelum kita action untuk mengikuti seleksi untuk menjadi calon polisi itu kita sudah disumpah. Iya. Baik itu pesertanya, panitianya maupun ketua tim pengujinya semua sudah disumpah. Jadi yang bisa meloloskan hanya peserta itu sendiri, gitu ya? Dari diri sendiri. Dirinya sendiri, gitu. Iya, iya. Nah, ini Bu Kombes, kita cerita tadi soal rekrutmen. Tapi sebelum masuk ke situ, tadi Bu Kombes sampaikan, ternyata memang kalau kalah sekali, jangan langsung menyerah, gitu ya kan? Betul. Kita coba lagi kedua. Siap. Kalah 2 kali, coba lagi, gitu. Yang penting di mana kira-kira kekurangannya, nah itu kemudian yang dievaluasi dan diperkuat. Mungkin gitu ya Bu Betul Kombes. Pak Dona. Jadi tahun kemarin saya kurang larinya, berarti tahun depan kita harus kuat larinya. Kemarin saya kurang psikologinya, berarti harus banyak latihan untuk psikologi atau akademisnya. Jadi sudah ada bayangan. Dan itu juga berkat diri sendiri, juga berkat dari doa orang tua juga mungkin. Kalau orang tuanya jangan bilang, udah jangan masuk polisi lah. Udah jadi apa? Nah, itu berkat doa dari orang tua juga. Jadi, tergantung nasib kita juga lah sama orang tua kita. Benar nggak Pak Dona? Iya betul. Jadi di samping usaha, ikhtiar juga memang harus berserah juga dengan yang di atas. Karena garis tangan katanya sudah ada yang ngatur ya Bu Kombes ya. Betul Pak Dona. Iya, iya. Nah kemudian soal rekrutmen ini Bu Kombes. Sekarang masih nggak sih penerimaan dari Tamtama? Masih Pak.
Masih? Masih ada. Masih setiap tahun? Setiap tahun masih ada. Masih ada. Kalau untuk kuotanya, gimana perbandingannya Bu? Nanti Lebih mungkin- banyak Bintara gitu ya, Siap, dibandingkan Bapak. Tamtama. Siap, Bapak. Kemudian kalau sumber sarjana? Nah, sumber sarjana untuk diketahui adik-adik yang akan masuk polisi dari sumber sarjana itu tergantung dari Mabes Polri. Dia dari Mabes Polri itu bisa mengetahui sumber sarjana disiplin ilmu apa yang sekarang lagi dibutuhkan di Polri itu. Jadi enggak setiap tahun seumpama Sarjana dari sarjana kedokteran, ekonomi, Nah, tergantung kebutuhan gitu ya. Sesuai kebutuhan di Mabes Polri-nya sekarang Ya. kayaknya dokter perlu sekali karena Ya. ada COVID. Ya, Nah, ya. itu kita merekrut. Terus adanya nuklir ya mungkin Ya, karena ya. ada bom sana sini. Ya. Nah, dibutuhkan sarjana Sesuai dari dengan nuklir. dinamika Kan kebutuhan organisasi gitu ya. Kalau sarjana hukum kayak saya tahun dulu kan mungkin masih terbatas. Nah, sekarang kan adik-adik Bintara ini selain dia dinas, kalau di waktu lenggangnya dia bisa kuliah lagi. Jadi pimpinan kita teratas itu selain dia dinas juga dia bisa kuliah lagi, Pak Donat. Terserah dia mau ngambil hukum atau ekonomi atau mau S1, S2. Karena itu ada kredit poin juga nanti dia untuk naik pangkatnya lebih cepat dibandingkan yang tidak kuliah. Berarti Gitu. kalau dia kalah seumpama di Bintara, Siap. belum berakhir ya Bu ya? Oh, masih. bisa kuliah lagi, Masih kuliah nanti lagi. daftar lagi dari sumber sarjana. Bisa gitu. jadi perwira dia hanya Iya, Pak. iya, Sampai iya. kombes, sampai pamen dia bisa. Kalau dia rajin kuliah dan dia tidak ada Cacat, cerdas, gitu ya. ya. Siap gitu Iya, Bapak. Kemudian kalau untuk kejuruan ini Bu, Siap. ini kan setelah rekrutmen seumpama Tamtama atau Bintara ataupun yang di Akpol, itu kan ada yang di lalu lintas, ada yang di Sabara, ada yang di Polair. Ini kapan pembagian kejuruannya ini? Kejuruan. Jadi gini Pak, setelah kita direkrutmen dan kita sudah ditempatkan menjadi polisi, nanti kita ditempatkan di bagian apa? Kalau adik-adik yang Bintara sementara ditaruh di Sabara dulu karena dia biar mengetahui situasi lingkungan apa sih kerjaannya polisi yang ada di Bintara. Begitu pula juga yang lulusan Akpol. Ya, Akpol juga sementara ditaruh di Sabara, bagaimana dia menghadapi masyarakat. Satu tahun kemudian yang khusus Akpol nanti dia disebar ke Polres-Polres. Nanti di Polres-Polres itu tergantung dari Kapolresnya apakah dia ada di Serse atau di Lantas atau di Intel atau di kita kan ada beberapa fungsi tuh Pak. Nah, kalau yang untuk Bintara mungkin ditaruh di Samapta dulu karena dia bagaimana menghadapi contohnya menghadapi masyarakat, massa seperti itu. Nah, dan dari perwira atau Bintara itu nanti diberikan peluang untuk mau kejuruan apa. Serse Lantas nanti ada kejuruannya Bapak setelah dia 6 bulan atau 1 tahun dinas, setelah dia mengamati situasi pekerjaannya dia nanti tergantung dari anak tersebut apa mau kejuruan Lantas atau Serse atau Intel dari masing-masing. Ya, nanti dilihat juga psikologisnya gitu psikologinya gitu Pak. Dari Dikjur dia nanti pengembangan karirnya, setelah itu pokoknya kita SDM itu mengurus sampai dia pensiun Pak, sama hak-haknya dia, hak naik pangkat, dia dapat hak ya macam-macam lah hak di situ, hak dia untuk sekolah macam. Iya. Nah ini Bu menarik sebenarnya soal SDM ini karena kita ini kan nyetak orang, Siap, gitu ya. betul. Kalau seumpama pabrik ya kita sudah ada standarnya. Siap. Namanya barang itu bisa cetakannya bisa sama, Siap. ya kan? Dengan input yang sama, bahan bakunya sama, cetakannya nanti bisa sama. Tapi kalau orang ini kan berbeda, gitu. Inputnya sama orang, tapi sumber daya tangkap ini kan beda-beda. Outputnya juga nanti kan beda. Siap. Nah kemudian ada nggak sih, seumpama ketika dia sudah diterima, gitu, sudah diterima dalam proses pendidikan, ternyata kabur dari proses pendidikan, atau kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, lantas bagaimana cara untuk memperbaiki itu? Gitu, gitu Pak ya. Untuk memperbaiki anggota atau staf yang nakal seperti itu Pak. Iya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita panggil Pak. Jadi di SDM itu ada kabak besi Pak.
Terusnya di Kabak Bingkar kita, jadi PESI itu Kabak Bingkar itu pembinaan karir. Nah, setiap orang mau jadi kasat atau setiap orang mau jadi Wakapolres atau jadi Kapolres, kita ada assessment center, Pak. Kita nge-assess seseorang tersebut. Dia layak nggak sih untuk menjadi kasat atau menjadi seorang Kapolsek atau menjadi Wakapolres? Nah, mungkin kalau yang tadi Bapak tanyakan, dia sekolah tiba kabur, maksudnya kabur tidak mengikuti pendidikan atau sekolah atau Iya, kabur dari pendidikan. Nah, kita panggil, Pak. Kenapa kamu kabur? Apa sepertinya kalau untuk di juri itu keinginan masing-masing, Pak. Dia mau di sekolah kejuruan apa dia, Pak? Gitu. Kalau memang dia ada yang kabur kayak gitu, kita panggil, konseling dulu ke bagian PESI. Gitu. Kenapa? Alasannya apa? Gitu ya. Mungkin keluarganya sakit, jadi saya nggak sekolah, tapi caranya jangan seperti kita meluruskan kepada yang bersangkutan, Pak. Jadi untuk diketahui Pak Donat bahwa di SDM itu pertama kita ada 5 kepala bagian. Pertama bagian Binkar. Binkar itu mengurus pembinaan karir seseorang. Ada Kasubag pangkat, ya, terus Kasubag PNS. Bingkat, pangkat segala macam, itu pembinaan karir di situ, Pak. Nah di situ lanjut ada Kabak Darpes. Darpes itu mengurus orang umum menjadi polisi. Terus ada salah satu kabak mengurus yang udah jadi polisi, dia cocoknya mau sekolah apa, yang tadi saya bilang lantas atau sesda atau intel. Selanjutnya Kabak Warpes. Warpes itu mengurus orang yang mau nikah, terus orang yang mau cerai, orang yang mau cuti. Warpes itu perawatan personil, orang yang sakit, apalagi sekarang. Terus selanjutnya Kabak PESI, yaitu tentang psikologi anggota maupun keluarganya. Nah, Warpes ini apalagi sekarang pimpinan kita nih lagi ngetren-ngetrennya banyak anggota polisi yang sakit, apalagi dengan ada pandemi ini. Ada yang sakit stroke, menahun segala macam. Kita ada ini, Pak, ada grup home visit. Jadi kita mengunjungi anggota yang sakit menahun. Iya. Sakit menahun. Nah, kebetulan juga Polri kan punya rumah sakit Bayangkara. Jadi mungkin kemarin seminggu yang lalu saya dengan Pak Wakapolda kita mengunjungi anggota kita yang sakit untuk berkenan untuk dipindahkan ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah yang kita kunjungin 2 orang itu keluarganya berkenan sekali untuk, karena kalau kita di rumah sakit kan pengawasan kesehatannya dokternya udah siap, Pak, daripada yang sakit ke rumah sakit segala macam kan perjalanannya segala macam, jadi untuk meringankan keluarga tersebut. Iya, gitu, iya. Pak. Jadi tugasnya begitu, Pak. Tugasnya mengurusin anggota yang baik, nakal, orang umum mau jadi polisi atau PNS yang mau naik pangkat segala macam. Termasuk mempersiapkan memang SDM yang dibutuhkan sesuai kebutuhan organisasi gitu ya. Gitu. Iya.